Halo teman-teman investor, beberapa waktu yang lalu kami memposting mengenai saham BBRI yang telah turun lebih dari 40% di channel Telegram di Investor. Dan di situ ternyata banyak komentar yang saya baca rata-rata pada nyangkut nih, ya pada nyangkut di harga di atas 4.000. Lalu kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah, di video kali ini kita akan coba membahas bagaimana kita, misalkan kita sudah hold saham BBRI dan nyangkut, apa yang harus kita lakukan. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman join di channel Telegram kami, channel The Investor ya, karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Dan jangan lupa juga download ebook watchlist kami, karena kami sudah menulis ebook di mana isinya ada 3 saham under value beserta insight tentang investasi jangka panjang. Saya yakin buku ini sangat bermanfaat buat perjalanan investasi kalian. Ebook tersebut free ya, bisa di-download secara free. Tinggal klik link ya di bawah ini. Di pertengahan Juli ini sebenarnya ada katalis positif mengenai BBRI di mana JP Morgan memborong 117 juta saham BBRI. Dan ini membuat harga saham BBRI sempat naik dari level sekitar 3.600 menjadi ke level 3.800-an. Saya tidak tahu ketika video ini diupload harga saham BBRI akan kembali naik atau tidak. Kemungkinan besar ya akan melanjutkan kenaikannya. Terus sebenarnya bagaimana sih pergerakan harga saham BBRI dalam 2 tahun terakhir? Ya memang kita lihat ya bahwa harga saham BBRI mencapai level all time high-nya itu di tahun 2024 awal lalu, sekitar bulan Februari, levelnya di 6.400. Kemudian saat video ini diambil, harga saham BBRI ditutup di level 3.880 yang artinya ya dari level tertingginya harga saham BBRI ini sudah turun sekitar 40%. Nah, yang saya temukan banyak sekali teman-teman yang membeli saham BBRI itu di tahun 2024 kemarin, di mana memang harga saham BBRI sempat turun ya dari level 6.400 ke level 4.000-an. Ya 4.000 sampai ke level 5.000 ini yang rata-rata menganggap bahwa harga saham BBRI sudah murah ya, lebih murah dibandingkan harga level all time high-nya. Akhirnya banyak yang beli. Jadi kalau bisa saya sampaikan, rata-rata teman-teman yang nyangkut di sini mungkin punya harga saham BBRI di level sekitar 4.500 sampai di level 5.000. Yang artinya kalau di mark to marketkan di harga saham sekarang, posisinya masih floating loss ya. Walaupun memang kemarin barusan dapat dividen yang memberikan dividen yield yang cukup oke. Oke, sekarang kita bicara mengenai nyangkut di BBRI atau mungkin nyangkut di saham yang lain. Nah, banyak sekali orang yang berpikiran bahwa ketika kita nyangkut di saham X, ya saham tertentu, ya nyangkut atau dalam kondisi floating loss, kita menganggap bahwa saya salah ya. Saya pegang saham X, saya pegang saham BBRI, saya beli sejak tahun 2024 lalu di harga 4.600 misalkan. Berarti sekarang posisinya mungkin floating loss sekitar 20%. Oh, berarti saya bodoh nih untuk menghold saham BBRI. Oh, berarti saya salah nih. Nah, pemikiran seperti itu menurut saya salah teman-teman ya, salah. Karena yang namanya floating loss itu adalah hal yang lumrah ketika kita berkarir di pasar saham. Dengan catatan ya bahwa kita tahu apa penyebabnya atau faktor fundamental apa yang membuat harga sahamnya turun sehingga posisinya saat ini floating loss. Kalau kita sudah mengerti apa sih faktor fundamental yang membuat harga sahamnya turun, membuat akhirnya kita floating loss, dan kita masih meyakini ya, kita analisa dengan baik dan kita meyakini bahwa penurunan kinerja saat ini hanya bersifat sementara saja, dan kita meyakini bahwa ke depan akan pulih kembali, ya berarti kita memegang saham tersebut dengan posisi floating loss itu tidak salah. Akan kita ikuti terus bagaimana perkembangan kinerjanya kuartal by kuartal. Apakah penilaian ya saham kita atau tesis analisis kita itu akan sesuai ya dengan yang kita analisis atau kita proyeksikan atau tidak. Dan sepanjang kita selalu mengikuti perkembangan kinerja perusahaan tersebut, maka kita sudah melakukan hal yang benar sebagai seorang investor jangka panjang. Nah, mungkin di sini saya akan cerita apa sih yang salah ya, yang salah ketika kita punya posisi floating loss dan kita biarkan saja. Yang salah adalah ketika mindset kita tidak benar. Mindset tidak benar itu seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Misalkan
pada awalnya kita beli saham BBRI di harga katakanlah 4.600. Kemudian ya ingin kita realisasikan tentunya ya. Alias kita mainnya jangka pendek. Kita beli mungkin naik 10%, 15% kita jual. Berarti di situ mindset kita adalah trading. Ya, ada batasan kapan kita jual ya, baik itu take profit maupun stop loss. Nah, seorang trader maka dia harus disiplin ya ketika harga sahamnya menyentuh level stop loss atau take profitnya. Nah, kebanyakan orang tidak ya. Ketika harga saham makin turun sudah menyentuh level stop loss-nya, apa yang mereka lakukan? Mereka selalu berpikiran, oh turunnya hanya sementara saja karena fundamentalnya bagus gitu kira-kira ya. Sampai akhirnya harga sahamnya makin turun, tiba-tiba dia berubah. Yang tadinya ingin ya eksekusi jangka pendek di saham BBRI ini, tapi akhirnya menjadi jangka panjang. Alias yang tadinya menjadi seorang trader tiba-tiba menjadi seorang investor gara-gara sahamnya nyangkut. Nah, itu yang salah teman-teman. Nah, kalau kita masih punya mindset seperti itu ya, alias berani hold lama atau menjadi seorang investor jangka panjang ketika harga sahamnya turun atau nyangkut, dan tiba-tiba menjadi seorang trader ketika harga sahamnya naik 10-20% mungkin, maka ini harus diubah. Dan saya sarankan teman-teman mengikuti workshop kami ya di akhir bulan Juli besok di Jakarta, di mana nanti kita akan mengupas tuntas tentang mindset yang benar itu seperti apa. Termasuk praktek-prakteknya, termasuk studi case-nya di saham-saham tertentu, supaya teman-teman makin terbuka lebar lagi ya mengenai mindset yang benar itu seperti apa. Sekitar bulan Mei sampai dengan Juni kemarin, BBRI sempat berada di level 4.400-an ya, 4.400 sampai 4.600. Sebelum akhirnya masuk bulan Juli, harga saham BBRI kembali jatuh ke level 3.600-an. Ya mungkin saat ini sudah rebound kembali karena ada berita JP Morgan yang mulai memborong saham BBRI yang tadi ya, yang sudah kita bahas di awal tadi. Penurunan harga saham BBRI di bulan Juli kemarin salah satu faktornya ya, selain karena marketnya sendiri yang juga jelek, ada kasus hukum yang menimpa BBRI, di mana KPK menetapkan sampai 5 tersangka kasus korupsi dari mesin edisi BRI ya, periode 2020 sampai 2024. Sampai akhirnya bursa meminta BBRI sendiri untuk memberikan klarifikasi apa ya, bagaimana kondisi ini bisa terjadi, dan jawaban BBRI pun ya jawaban diplomatis ya, dimana ya intinya BBRI itu mensupport ya atau mendukung langkah KPK untuk memberantas korupsi di tubuh BBRI. Selain katalis negatif tadi, salah satu hal ya, faktor fundamental yang membuat harga saham BBRI dari 2024 sampai saat ini jatuh ya tak lain dan tak bukan adalah kinerjanya yang menurun. Ya dimana sampai dengan kuartal 1 2025 harga saham, maksud saya adalah kinerja dari emiten BBRI sendiri masih mengalami penurunan, dimana laba bersihnya turun sekitar 14-15%. Nah, kalau kita bicara mengenai saham-saham yang growth, saham-saham yang labanya terus tumbuh, maka ketika growth itu sudah selesai, bahkan kinerjanya turun atau menurun ya, decline, ya maka harga sahamnya otomatis akan turun, alias banyak orang yang merasa bahwa oh pertumbuhannya sudah selesai, akhirnya orang-orang pada jualan. Harga sahamnya turun, ya otomatis kita yang masih hold sejak tahun 2024 kemarin, posisinya masih nyangkut. Ada beberapa faktor yang membuat kenapa laba bersih BBRI masih mengalami penurunan ya. Yang pertama karena biaya operasional yang naik ya, karena posisi kuartal 1 kemarin pas ya atau tepat saat momen lebaran, di mana ya biasanya ketika bulan Ramadan ya orang-orang pada puasa memang produktivitas turun, di sisi lain perusahaan harus memberikan THR, membuat beban operasionalnya naik. Yang kedua yang juga perlu kita soroti adalah pencadangannya yang naik ya, dimana kalau teman-teman membaca lebih detail lagi laporan keuangan BBRI, pencadangannya naik ya cukup tinggi juga, dimana pencadangan ini akibat dari NPL di segmen mikronya yang naik. NPL segmen mikro ini terjadi sejak tahun kemarin ya, khususnya nasabah-nasabah yang sejak COVID 2020 lalu itu masih mendapatkan insentif ya, sampai akhirnya tahun 2024 mau nggak mau insentifnya diberhentikan atau dilepaskan, akhirnya ya NPL-nya naik. NPL-nya naik, maka bank harus menaikkan cadangannya dan cadangan ini menggerus laba bersih. Nah, bicara mengenai BBRI di mana segmen utamanya adalah segmen mikro.
Maka ini tidak lepas dari kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang dimana daya beli masyarakat masih mengalami penurunan. Daya beli masyarakat turun, otomatis ya segmen mikro dan ultra mikro ini kena dampaknya. Bisnis mereka nggak lancar, membuat cicilannya macet. Dan ketika segmen ini sedang tidak baik-baik saja, maka bank-bank yang berfokus pada segmen mikro dan ultra mikro ini akan mengerem ekspansinya, ya otomatis penyaluran kredit untuk sektor ini masih sangat minim atau bahkan mungkin menurun. Namun kalau kita lihat histori dari kinerja BBRI sendiri, teman-teman bisa lihat di gambar berikut ya, bahwa memang ketika ekonomi Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja, misalkan seperti COVID tahun 2020 dan 2021 lalu, kinerja BBRI memang turun. Dan saat itu harga saham BBRI pun itu juga turun. Namun ketika ekonomi sudah mulai membaik, ya daya beli masyarakat sudah mulai pulih kembali, biasanya kinerja dari BBRI ini akan kembali naik. Ya kita lihat pada tahun 2023 dan 2024 laba BBRI akhirnya mencatatkan level tertingginya kembali. Bahkan tahun 2024 pun itu sebenarnya laba BBRI masih mencatat level all time high-nya. Ya walaupun naik tipis cuma 0,1%, tapi tetap ya tahun 2024 mencatat level all time high. Ya, namun memang kalau kita lihat tahun 2025 ini, ya kita bisa menganggap bahwa laba BBRI di tahun ini mungkin, kemungkinan besar bahkan ya, akan lebih turun dibandingkan tahun 2024 kemarin. Di sisi lain, harga sahamnya pun juga sudah turun. Dan kalau kita lihat historinya seperti itu, saya sendiri masih optimis ya ketika nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia akan pulih kembali ya, ekonomi Indonesia baik kembali, daya beli masyarakat kembali naik, saya yakin kinerja BBRI akan tumbuh kembali dan harga sahamnya pun itu bisa ikut rebound. Nah, kira-kira itu ya story mengenai saham BBRI. Nah, sekarang gimana nih buat kalian-kalian yang masih nyangkut di BBRI? Ya masih mau nge-hold BBRI dalam jangka panjang atau tidak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.